Baik saudara, senang sekali saya Afla Nadia dapat menemani Anda kembali dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas mengenai isu hangat dan menarik dalam Serambi Indonesia. Dan untuk membahas mengenai informasi hangat pada hari ini, kita akan berbincang bersama dengan Bung Yos Rizal, Redaktur Polhukam Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Nana. Ya, Bung Yos, apa informasi hangat dan menarik pada hari ini, Bung, yang kita sajikan dalam Serambi Indonesia? Ya, Nana. Ada beberapa informasi yang kita sajikan. Ya. Di antaranya terkait dengan proses pembahasan APBA 2017. Dan yang kedua mengenai kelanjutan pengadaan buku di Dinas Pendidikan yang terindikasi bermasalah. Memang ada juga beberapa isu lain, tapi ini isu-isu yang saya kira penting dan menarik untuk Baik, ada dua informasi yang dianggap menarik oleh redaksi dari Serambi Indonesia terkait juga dengan tadi APBA untuk 2017 dan juga yang sudah dibahas pada Serambi Indonesia sebelumnya ya Bung ya, edisi hari Rabu itu mengenai juga proyek dari Disdik. Seperti apa informasi mungkin dari proyek Disdik ini sendiri Bung, Dinas Pendidikan? Iya, banyak sorotan dari lembaga swadaya masyarakat dari LSM terkait dengan proyek Disdik ini. Ada dari Mata, dari Gerak, dari pakar juga ada. Yang pada intinya mereka mengatakan bahwa Disdik ini sumber masalah. Gitu. Karena ya seperti kita ketahui banyak proyek-proyek bermasalah yang mencuat di Dinas Pendidikan. Ya. Kita ketahui dulu ada proyek Videotron. Ya, itu sangat booming, Bung. Ya. Kemudian ada lagi pengadaan buku PAUD ya, kalau saya tidak salah. Sebelumnya juga sebelum kasus yang kita dimonopoli oleh salah satu perusahaan. Dan yang terkini yang sedang ini adalah pengadaan buku di tingkat SD atau MI. Ya. Nah, jadi ini ya semacam pressure ya dari LSM tentang mungkin perlunya pembenahan di Dinas Pendidikan. Baik, dari sebelumnya dari proyek Videotron juga kemudian ada buku PAUD yang juga bermasalah sebelumnya juga sampai hari ini mengenai buku untuk budi pekerti untuk tingkat SD dan MI itu sederajat seperti itu. Seperti apa tanggapan kemudian dari Dinas Pendidikan sendiri melihat banyaknya masuk tanggapan dari arah luar seperti itu, Bung? Iya, Nana. Kita belum mendapat jawaban resmi ya dari kepala dinas terkait. Ya. Mungkin saya kira perlu juga dari kepala dinasnya untuk memberi penjelasan kepada publik. Jadi untuk menjawab tudingan-tudingan yang sudah mengarah ke dinas ya. Saya pikir itu, Nana. Baik, kemudian bagaimana kemudian pihak dari LSM ini sendiri kemudian menindaklanjuti yang temuan-temuan yang sudah ditemukan sejauh ini, Bu? Ya, tugas LSM ini kan hanya mengadvokasi ya, mengawasi. Ya, tentunya mereka melaporkan seperti itu, Bu. Iya, ya mendesak lah agar terjadi perubahan di dinas sekarang lebih baik gitu. Baik, informasi mungkin selanjutnya mungkin apa yang akan terus kita kejar, berita yang akan terus kita kejar terkait dengan proyek pengadaan buku di Dinas Pendidikan ini sendiri, Bu? Ya, mungkin kita akan coba mencari menanyakan ke kepala dinas ya, untuk kita mintai penjelasan terkait dengan proyek buku ini. Iya, karena untuk pengadaan proyek untuk pengadaan buku ini sendiri tidak bisa kita bilang jumlah yang kecil, Bung ya. Yeah. Ada 11,6 miliar untuk pengadaan buku ini sendiri. Sementara juga sebelumnya tadi ada banyak proyek-proyek juga yang bisa kita bilang tidak dengan jumlah yang sedikit dan ini tentunya perlu hal yang lebih jelas untuk pengeluarannya atau kemana kemudian dana ini dialirkan seperti itu, Bung, untuk pengadaan buku sebagainya seperti itu ya. Iya, iya. Dan mungkin informasi tadi juga Bung Yos sebutkan mengenai APBA 2017. Seperti apa informasi yang kita hadirkan pada hari ini, Bung? Ya, ini saya kira seperti penyakit akut ya, penyakit akut yang
terus terjadi saban tahun, di mana pembahasan APBA itu selalu terlambat, pengasahannya selalu terlambat, sehingga yang dikorbankan kemudian adalah masyarakat. Kemarin kita berharap banyak kepada PLT Gubernur, karena memang di awal PLT Gubernur itu memiliki komitmen kuat agar APBA 2017 ini bisa disahkan tepat waktu, di akhir Desember 2016. Tetapi dengan melihat kondisinya saat ini, ya, di mana pembahasan aja juga belum dilakukan di DPRA. Jadi kemungkinan terlambat itu sangat mungkin terjadi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, inilah yang akan kita angkat, yang dimana persoalannya juga sama dibandingkan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Apa Bung persoalan hingga akhirnya bisa terlambat untuk pengesahan ini atau pembahasan ini? Ini ya permainan-permainan kalau saya mengutip pernyataan anggota DPR Badan Sehdi, ini permainan elit, permainan elit di tingkat eksekutif dan di legislatif. Ya, kompromi anggaran lah istilahnya. Jadi ketika kompromi tidak ketemu, jadi prosesnya menjadi berlarut-larut. Nah, inilah penyakit yang selalu terjadi setiap tahun. Baik, kemudian adakah informasi kapan yang kemudian proses dari penganggaran ini atau pembahasan mengenai penganggaran ini akan dilaksanakan, Bung? Kita belum tahu gimana prosesnya, apakah bisa terkejar. Tapi kalau saya baca dari pernyataan PLT, jika pembahasan itu dikejar semaksimal mungkin, kemungkinannya di akhir tahun bisa disahkan. Di akhir tahun, sementara ini sudah tanggal 29, Bung? Iya, saya rasa waktu sangat sempit sekali. Dan mungkin solusi yang paling ini, jika ingin kita mengejar pengesahan di akhir tahun, mungkin jika itu tidak terkejar, maka solusinya bisa melalui Pergub. Tapi juga kita belum tahu apakah ini juga menjadi alternatif bagi PLT ya untuk melakukannya. Baik, untuk RAPBA 2017 ini juga pastinya akan memfokuskan kepada pembangunan Pidijaya, Bung. Seperti apa ini informasinya, Bung? Ya, inilah makanya PLT Gubernur berharap pengesahan ini bisa dilakukan tepat waktu. Karena salah satu prioritasnya adalah untuk pembangunan Pidijaya. Ya, dan pekerjaan-pekerjaan lain termasuk misalnya yang pernah disebut itu makanan pasien di rumah sakit yang prioritas itu. Ini yang diinginkan oleh PLT Gubernur. Tapi kalau misalnya ternyata pembahasannya menjadi molor, karena untuk pembahasan KUA-PPAS di waktu normal itu membutuhkan waktu 30 sampai 40 hari. Nah, itu pernyataan dari Ketua DPRA. Artinya kan jika prosesnya dimulai dari sekarang, kemungkinan Januari baru selesai. Atau bisa mungkin juga molor ke bulan 2. Mungkinkah itu, Bung? Nah, sekarang tergantung keputusan Gubernur menurut saya. Apakah akan menunggu proses itu atau Gubernur akan mengambil langkah sendiri dengan menerbitkan peraturan Gubernur Pergub untuk penggunaan anggaran itu. Dan itu masih akan terus kita kejar informasinya. Iya, karena ini memang penyakit, bisa saya katakan penyakit ya. Hampir setiap tahun seperti itu. Hampir setiap tahun terjadi yang sayangnya korbannya masyarakat justru. Ya. Ini kepentingan di tingkat elit ya, yang menjadi korban justru masyarakat. Nah, karena dana pembangunan yang tidak cair mengakibatkan perputaran uang juga menjadi sedikit di masyarakat. Dampaknya ya ke ekonomi ya. Ya baik, dan kita akan terus tentunya menantikan informasi lanjutan mengenai RAPBA 2017 dan juga mengenai proyek dari Dinas Pendidikan tentunya. Bung Yos, terima kasih untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.